asersi dan peserta pemilu Partai Nasdem dalam laporan dana kampanye tersebut di atas tidak patuh dalam segala hal yang material terhadap kriteria sebagaimana yang diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2003 tentang dana kampanye pemilu. Berarti Nasdemnya nggak patuh ini? Nasdem lingganya yang nggak patuh atau calegnya? Ya kalau di sini disebutkan tadi kita dengarkan ke Partai Nasdemnya tidak patuh secara keseluruhan material. Secara organisasi Nasdem yang nggak patuh. Saya juga tidak ahli ekonomi, kata tidak patuh ini seperti apa ya. Tapi kita yang masyarakat umum juga kan mendengarkan ketidakpatuhan itu bentuk kecurangan tuh Pak. Salah satu asas pemilu kan itu adanya kejujuran. Oke. Data itu kan berarti mereka manipulasi Pak begitu. Dan Pak Enci Basri juga selaku pelapor sudah mengklarifikasi menyatakan bahwa itu tidak benar. Masyarakat dirugikan dong Pak. Kalau saya tadi malah berpikirnya begini, karena mereka leading ya dengan 11 orang yang 11 kursi terpilih itu, mereka tidak melaporkan itu karena mereka ada hal-hal yang mereka sembunyikan gitu. Yes. Yeah, Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with authority, looking like Skybri, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these. She trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Skybri, ooh, right beside me. In the phantom off that, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Skybri, ooh, right beside me. In the phantom off that, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Skybri, ooh, right beside me. In the phantom off that, yeah. Abu Dhabi. Halo teman-teman viewer dari Nusa Viral Channel. Hari ini kita berkesempatan kembali tampil di ruang tonton saudara semua bersama teman yang juga sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Rediston Sirait. Selamat malam Pak Rediston. Selamat malam Pak Azari. Senang bisa diundang di sini di Nusa Viral. Terima kasih. Teman-teman, malam hari ini kedatangan beliau adalah dalam salah satu tugas kerja di mana beliau mendapatkan kuasa hukum daripada Bapak Enci Basri dan 4 partai yang ada di Kabupaten Lingga yang kita tahu pada beberapa hari kebelakang ini banyak memberitakan permasalahan di Partai Nasdem. Mungkin nanti silakan Pak Rediston sampaikan persoalan apa sih sebenarnya yang membeli Partai Nasdem di Lingga sehingga Bapak hadir di sini sebagai kuasa hukum daripada para teman-teman. Selain Pak Enci ada partai-partai juga yang memberikan kuasa ke Pak Rediston. Silakan Pak. Terima kasih Pak Asari. Senang bisa diundang di sini. Jadi selain memang karena agenda tugas kerja, tentu ini selaku masyarakat ya, kewajiban kita untuk melakukan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat karena pemegang kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat. Sehingga konteks pemilu ini terkait dengan sengketa yang sedang kita ajukan juga bukan serta-merta karena ada kepentingan urusan kerja saya selaku kuasa hukum, tetapi bagian serta kita juga untuk menegakkan pemilu. Terkait dengan apa yang sudah dibuka tadi menyangkut adanya laporan dana kampanye fiktif ataupun tidak benar yang kita laporkan ke Bawaslu Lingga oleh Partai Nasdem, tentu kami juga punya kewajiban dan juga keterpanggilan ingin memberikan informasi yang seutuhnya kepada masyarakat, secara khususnya pemilih di Kabupaten Lingga. Kenapa? Karena mereka lah yang memiliki kedaulatan tertinggi itu Pak. Jadi ini kasusnya masalah dana kampanye. Jadi menyangkut adanya dugaan pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu menyangkut laporan dana kampanye tidak benar yang dilakukan salah satu partai di Kabupaten Lingga yaitu Partai Nasdem. Gimana itu kronologisnya Pak Rediston? Jadi izin Pak Azari saya mulai. Pada saat itu pemberi kuasa klien kita Pak Enci Basri itu hadir ke kantor hukum kita Rediston Sirait dan rekan itu di tanggal 23 Maret. Kita menggali informasi seputar persoalan apa yang ingin beliau sampaikan. Jadi klien kita menjelaskan bahwa beliau selaku mantan bendahara, pada saat itu masih bendahara Partai Nasdem, DPD Nasdem Kabupaten Lingga, dan juga bendahara Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasdem Kabupaten Lingga, menyampaikan telah membuat
laporan tidak benar atau laporan fiktif terkait dengan laporan penerimaan dan pengeluaran penggunaan yang dilakukan oleh Partai Nasdem untuk 25 caleg di Kabupaten Lingga. Begitu Pak. Jadi berdasarkan informasi awal itu, hasil wawancara kita memberikan advice atau nasihat kepada klien kita, bila mana ini tetap berlanjut sampai nanti dikeluarkan hasil audit oleh kantor akuntan publik yang diamanatkan oleh undang-undang yang ditunjuk oleh KPU, ini akan berpotensi memiliki konsekuensi hukum bagi klien kami. Sehingga kami sarankan segera lakukan klarifikasi dan pencabutan atau pembatalan atau penarikan laporan dana kampanye yang pernah diserahkan sebelumnya kepada KPU Kabupaten Lingga. Sehingga dengan demikian kita berpandangan laporan itu tidak pernah diberikan, sehingga tidak ada konsekuensi hukumnya secara konsekuensi pidananya secara hukum, melainkan kalaupun nanti ada konsekuensi administratifnya, karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, setiap partai yang tidak melaporkan dana kampanye akan dikenakan sanksi, itu sanksi pembatalan dari peserta pemilu. Oke, Dalam hal ini konteks Kabupaten saya Lingga. potong sedikit Bang Radiston ya. Siap, mari Pak Zah. Berarti Pak Enci, Iya. beliau selaku bendahara DPD Nasdem Lingga. Iya, dan juga bendahara Bapilu. Bendahara Bapilu. Iya. Nah, beliau membuat satu laporan dana Dana kampanye tidak benar. yang tidak benar Iya. atas teman-teman caleg di sana ya, begitu ya. Jadi kita gali waktu itu Pak. Oke. Kira-kira Pak Enci kenapa mau membuat laporan yang tidak benar ini? Klien kita sampaikan bahwa ini saya lakukan untuk menyelamatkan partai saya dan juga caleg-caleg saya, apalagi secara khusus yang telah dinyatakan terpilih oleh keputusan KPU di tanggal 20 Maret kemarin, lalu terpilih memperoleh 11 kursi. 11 kursi. 11 kursi Pak di sana. Luar biasa ya. Iya, memang ini peristiwa langka ini Pak. Iya, iya. Dan itulah kita sampaikan. Kenapa Bapak lakukan? Ya saya ingin menyelamatkan. Terus kenapa tidak pernah melakukan semacam informasi, komunikasi supaya semua caleg-caleg ini secara sukarela sadar untuk buat laporan Ya, itu dana kenapa kampanye. nggak mereka Karena itu lakukan kan ya? kewajiban hukumnya selaku Ya. peserta pemilu. Betul, betul. Pak Enci atau klien kita sampaikan, Pak, saya itu sudah serahkan surat himbauan 2 kali Ke para caleg itu. para caleg dan juga di grup partai saya sudah sampaikan. Oke. Karena ini di Nasdem selalu ada mereka itu selalu istilah yang melekat itu kakak-kakak. Iya. Dalam surat itu saya baca Pak, kakak-kakak caleg Iya. supaya membuat laporan kampanyenya. Ada 2 surat Pak yang dibuat. Pak Enci ini sampaikan. Pak Enci sampaikan klien kita. Surat tanggal 9 Januari dan 15 Februari. Namun menurut penjelasan klien kita, satu pun tidak ada yang merespon menyerahkan laporan dana kampanyenya. Luar biasa. Sehingga karena ini kan Pak Enci ini selaku Padahal itu bendahara. kepentingan mereka sendiri ini ya. Benar Pak. Dia selaku kan bendahara punya tanggung jawab dong. Jangan sampai nanti partainya diskualifikasi. Jadi karena telah ada deadline yang ditetapkan oleh KPU, batas terakhir penyerahan laporan dana kampanye itu, baik itu LPPDK, LADK, LPSDK-nya itu tanggal 29 Februari. 29 Februari ya. Sehingga sampai batas waktu itu tidak kunjung ada yang menyerahkan. 29 Februari pukul 23.40-an dia upload setor kepada KPU. Hari yang sama juga dia buat semua itu Pak. Oh, dia berinisiatif ya. Inisiatif. Tapi Oke. harus dicatat dulu Pak. Iya. Kenapa dia mampu berinisiatif atau membuat itu secara sepihak? Terlebih dahulu dia sudah berkonsultasi dengan LO, Ketua Bapilu, LO partai ya. LO Partai, Ketua Bapilunya, kemudian Sekretaris Partai. Itu sudah kita sampaikan secara resmi di keterangan BAP atau keterangan kita selaku pelapor di Bawaslu lalu. Dan selain itu Pak, ada fakta juga yang perlu kita sampaikan, bahwa jauh sebelumnya pada saat pembuatan rekening khusus yang diperintahkan oleh KPU kepada partai atau oleh undang-undang, Pak Enci Basri pada saat itu tanggal kalau tidak salah 31 Oktober atau di bulan Oktober tepatnya lah Tahun 2023 ya. 2023 membuat rekening khusus untuk kampanye. Pada saat itu Pak Enci Basri selaku bendahara, harusnya kan Pak kalau buat rekening khusus itu harus ketua dan bendahara. Ya. Tetapi karena ketua DPD ini juga sibuk, Ya. karena Siap ketua DPD. ketua DPD itu Bapak tahu sendiri lah, Bupati Lingga di sana. Oh, Pak Bupatinya. Ya, Pak Bupati sibuk sekali ya. Sehingga dia memilih untuk pergi ke bank waktu itu Bank Rio Kepri, Syariah Rio Kepri, untuk membuat bank Berinisiatif rekening khusus ini Pak. Berinisiatif Berinisiatif untuk buat itu.
dia buat itu, tapi tanpa ada kehadiran bupati, karena bupati tidak bisa atau ketua partai DPD tidak bisa untuk datang ke bank. Kemudian pihak bank sarankan kita langsung saja menjumpai Pak Bupati atau ketua DPD partai ini. Jemput bola lah ya istilahnya ya. Iya, jemput bola. Jadi mereka pergi ke gedung daerah untuk minta tanda tangan ketua ketua DPD Partai Nasdem. Pada saat yang sama ada pengakuan atau penyerahan secara lisan oleh ketua DPD kepada Pak Encik Basri, klien kita selaku bendahara Bapilu. Pak Encik Basri, saya ini sibuk. Bapak kan bendahara yang sudah kita unjuk dan sudah kita SK-kan. Bapak uruslah semua, saya serahkan ke Bapak. Yang penting jangan ada kendala administrasi keuangan, baik keuangan partai maupun keuangan untuk kampanye ini. Ada penyerahan secara lisan kepada Pak Encik Basri. Tapi lisan ya. Iya, kemudian diperkuat Pak bahwa ada surat pernyataan untuk pengelolaan dana rekening khusus itu kepada Pak Encik Basri oleh ketua DPD partai kepada Pak Encik Basri selaku bendahara Bapilu. Ada kita sudah lampirkan itu semua ke Bawaslu, sudah kita serahkan. Jadi ada pendelegasian ya. Ada pendelegasian. Ya, oke. Jadi selain pendelegasian itu juga dia selalu berkoordinasi dengan ketuanya, ketua Bapilu, sekretaris partai dan juga LO. Tahu apa yang disampaikan? Berdasarkan informasi dari klien kita dan sudah kita sampaikan ini di pemeriksaan bahwa ketiga ini sampaikan, Pak Encik buatlah dulu sendiri, nanti kan ada masa perbaikan. Atas dasar itulah Pak Encik berani atau bernekat untuk menyelamatkan partainya, buat laporan fiktif itu secara sepihak. Inisiatif lah ya. Inisiatif. Ini tujuannya mulia untuk menyelamatkan partainya di internal, meskipun itu melanggar undang-undang ya. Kemudian berjalannya waktu, pertanyaannya lagi, dia ambil dari mana laporan-laporan itu? Dia ambil nota kosong di salah satu toko di Dabo. Oke. Dan sudah kita sebutkan nama tokonya, biarlah nanti Bawaslu yang panggil ya, benar atau tidak. Toko ini kasih nota kosong. Jadi atas nota kosong dan kwitansi Pak Encik Basri atau klien kita ini isi sendirilah supaya ada laporan dana kampanye dari Partai Nasdem ini, LPPDK-nya. Ada pertanggungjawaban dari ada ini pertanggungjawabannya. Ya. Di menit akhir, batas akhir penyerahan itu diupload lah tanggal 29 pukul 23.40-an. Kita semua sudah serahkan ke Bawaslu itu. Itu menit-menit akhir Pak, sehingga dinyatakan lengkap. Tapi di kemudian hari Pak Encik Basri sadar bahwa ini akan ada masalah hukum. Kenapa dia sadar dan dia ragu dengan apa yang sudah dibuatnya? Ternyata Pak ada fakta. Ini menurut pengakuan klien kita, karena kita tidak bisa print out lagi rekening koran karena sudah ditutup rekening khusus tersebut. Menurut pengakuan klien kita bahwa dari awal dibuka rekening koran tadi di bulan Oktober, rekening khusus tadi, ternyata saldonya cuma 100.000 Pak. Sampai ditutup. Dari buka sampai ditutup rekening rekening khusus untuk kampanye tadi 100.000. 100.000. Wah, ini mustahil ya. Kita masyarakat yang menilai lah ya Pak ya. Bagaimana mungkin sekian berapa orang caleg? 100.000 berapa orang caleg? 25 caleg. 25 caleg dan satu partai. Cuman 100.000 isinya. Iya, dan bisa mendapatkan 11 kursi. Ya kita selaku warga negara atau selaku masyarakat yang memantau pemilu tahulah apakah itu rasional atau tidak. Dari situ mungkin beliau khawatir ya kali ya, mungkin ya. Mungkin Pak, di situ muncul kesadaran dia mulai mungkin ini bahaya nih kalau saya lanjutkan 100.000 kan pasti akan jadi pertanyaan gitu ya. Jangan sampai nanti jadi temuan Pak, pikirnya. Kemudian karena faktor itu pasca dia balik dari umroh, dia sadar ini bakal menjadi bahaya dan ancaman pidana. Pak Encik Basri ini memilih, sudahlah saya tarik aja lah. 19 Maret beliau mengirimkan email ke KPU yang pada poinnya menyampaikan bahwa saya menarik berkas itu yang sudah saya buat karena itu tidak benar. Dari pihak KPU pada waktu itu merespon dengan mengirimkan via WhatsApp, Pak, kami tidak punya kewenangan, Bapak kontak saja ini KAP-nya, Kantor Akuntan Publik yang memeriksa dana kampanye Partai Nasdem tersebut. Itu KAP itu dari pihak KPU-nya. KAP ini ditunjuk oleh KPU provinsi. Oleh KPU provinsi. Iya, ini kantor akuntan publiknya. Independen lah Pak ya. Kita percaya. Jadi ditunjuk, diserahkan nomornya. Enggak lama berikutnya KAP ini WA Pak Encik Basri. Mengirimkan surat pernyataan kepatuhan dengan catatan hari, tanggal dan bulannya dikosongkan. Pak
Pak Encik Basri karena merasa ini makin bahaya nih, Ya. bisa-bisa nanti jadi saya jebakan Batman atau seperti apa. Makin Itu besar keterangan, kekhawatiran. makin besar, khawatir. Kekhawatirannya ya. Dia tak mau tanda tangan, Pak. Klien kita tak mau tanda tangan. Oke. Nah, kemudian di tanggal 23 Maret beliau menghadaplah ke kantor hukum kita, disampaikan lah, ya itulah Pak, karena sudah terlanjur begitu kita sampaikan, ya sudah kita nanti karena 23 Maret itu kan di hari Sabtu ya Pak ya, 24 itu Minggu, kemudian di hari Minggu kita buatlah surat pembatalan, pencabutan atau penarikan laporan dana kampanye, laporan LPPD ke LPSDK ke KPU Kabupaten Lingga. Oh, beliau mencabut melalui kuasa hukumnya. Kita sama-sama, kita yang mendampingi Pak. Oh gitu. Kita sama-sama mengantarkan surat itu ke KPU Kabupaten Lingga. Pada saat itu diterima langsung oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Lingga atas nama Dian Pradana. Di pihak KPU sampaikan pada prinsipnya kami akan terima surat yang masuk. Ya. Tapi soal apakah bisa dilakukan pembatalan atau bagaimana tindak lanjutnya kami belum bisa jawab. Karena sampai sekarang statusnya itu? Dengar dulu Pak, karena apa katanya? Ini baru kejadian pertama. Iya. Ternyata karena kami sudah publish media sebelum kami menyerahkan itu, salah satu komisioner dari KPU Lingga itu sudah berkonsultasi ke KPU Provinsi berangkat. Alasannya apa tidak bisa jawab? Ternyata ada kekosongan regulasi Pak. Tidak ada yang mengatur secara detail bagaimana apakah boleh pencabutan setelah batas waktu yang ditetapkan. Wah, kalau kekosongan regulasi ini kan fatal ini. Kalau kita yang belajar asas hukum ya Pak, sepanjang tidak diatur kan berarti boleh. Oh, gitu. Nah, itu kan Prof. Mahfud MD juga sebutkan kemarin kan viral juga tuh Pak. Iya. Cuman kan KPU butuh kehati-hatian, tidak berani. Kemudian Pak, di tanggal berapa saya izin ya memastikannya supaya informasinya akurat. Oke. Kemudian di tanggal surat yang sudah kita serahkan 25 Maret tadi oleh KPU jawab di tanggal 29 Maret setelah kita masukkan 25 Maret akhirnya KPU kasih jawaban terhadap surat kita itu di 29 Maret yang pada pokoknya mengatakan bahwa bukan kewenangan kami untuk terkait pembatalan. Tapi ada tadi yang terpotong Pak. Pada hari saat yang sama 25 Maret kita kan antarkan nih surat laporan pencabutan. Kita juga sekaligus juga buat klarifikasi dan laporan di Bawaslu Kabupaten Lingga. Kita melaporkan Partai Nasdem dan 25 calegnya tentang pembuatan laporan dana kampanye tidak benar. Yang kita laporkan pada saat itu pasal 338 ayat 1 dan 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan juga pasal 496, pasal 497. Artinya kita lapis Pak, ada sengketa administrasinya di situ, ada tindak pidana pemilunya. Biarlah nanti Bawaslu yang kiranya memutuskan mana yang lebih layak. Jadi para caleg ini mohon maaf, para caleg ini yang dilaporkan ke Bawaslu itu ada respon mereka ke Bawaslu atau Bawaslu sudah memanggil mereka untuk diminta keterangan? Setelah kita laporkan per hari ini Bawaslu sudah panggil 32 orang saksi. Saksi itu siapa? Saksi pelapor dan juga saksi terlapor. Bahkan infonya nih Pak, kita dapat informasi, saya lupa, nanti di berkas ada, lupa hari dan tanggalnya. Bupati selaku ketua DPRD, ketua DPD Partai Nasdem itu juga sudah diperiksa oleh Bawaslu ya. Dan informasi yang kita peroleh lewat media pada saat media konfirmasi ke ketua Bawaslu, ternyata Gakumdu RI juga sudah turun memberikan atensi. Dari Mabes Polri, dari Kejagung dan dari Bawaslu RI sudah turun. Berarti luar biasa ini kasusnya kalau menurut saya ya. Apa mungkin karena tadi caleg terpilihnya itu potensinya kan besar. Mungkin apa itu jadi salah satu yang menstimulan daripada ini Bawaslu ataupun Mabes Polri untuk menyikapi masalah ini. Tapi kalau itu sih lebih relevannya sih menjawab ya Bawaslu-nya sendiri. Tetapi kalau diminta pandangan kita selaku kuasa hukum mungkin ya Pak ya. Karena sepanjang yang kita ketahui dan juga keterangan kemarin KPU dan Bawaslu, ini baru kasus pertama Pak. Belum ada jurisprudensinya. Oh ya. Sehingga perlu atensi khusus untuk ini. Selain itu, ini kan ancamannya besar nih Pak. Mendiskualifikasi atau melakukan pembatalan kalau administrasinya jalan. Oh, nanti setelah ini administrasi jalan bisa ada pembatalan itu. Kita kan laporkan tadi dua Pak, administrasi dan tindak pidana pemilu. Tetapi KPU sudah keluarkan surat bahwa mereka mengkaji bahwa ini dijalankan dulu pidananya, belum menemukan administrasinya. Tapi kita juga di tanggal 4 April nih
pasca pengumuman KAP yang kita jelaskan tadi, kita sudah laporkan kembali untuk administrasi meminta atau memohon kepada Bawaslu Kabupaten Lingga untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lingga melakukan pembatalan atau diskualifikasi lah bahasa umumnya Pak ya, kepada Partai Nasdem dan 25 calegnya. 25 itu kan 11 yang terpilih. Ya, betul. Artinya 25 caleg itu juga tidak diakui sebagai caleg, begitu? Ya harusnya konsekuensi sanksi hukum yang ada ditentukan undang-undang didiskualifikasi Pak. Kalau bahasa hukumnya di situ bahasanya sebagai caleg didiskualifikasi yang pembatalan mereka dari kepesertaan pemilu dan penundaan pelantikan sampai nanti kasus hukum yang terpilih ditunda pelantikannya. Iya, sampai kasus hukumnya ini selesai. Andailah nih Pak kasus hukumnya belum selesai nih. Tapi harus kan ada jadwal timeline kerja KPU kan KPU Pak? Ya, sampai harus dilantik Oktober kan, atau kalau itu tetap dilantik ya. Tapi karena ada kasus ini harus ditunda dulu Pak. Ditunda pelantikannya atau ditunda acara pelantikannya atau ditunda pelantikan terhadap 11 orang ini? Ditunda pelantikan 11 orang ini. Oke. Kalau nanti terbukti dibatalkan. Nah, itu kan amanat undang-undang. Ya. Soal nanti ada tafsir-tafsir lain itu sah-sah saja lah Pak ya, di era demokrasi ya. Bang, ini hasil daripada KAP itu sendiri terakhir seperti apa? Nah, ini Pak, supaya nggak salah ya, karena ini sangat krusial. Jadi kita baca, ini nggak tafsir-tafsir kita. Itu kan banyak tuh masyarakat lah ya kita bilang ya Pak ya, atau apalagi yang terlapor ya, menyatakan ini kami sudah patuh, partai kami ini nggak mungkin dapat kepercayaan masyarakat 11 kursi, nggak mungkin kami nggak patuh ini nih. Tapi ini kan nggak bisa dibantah Pak, bahwa KAP sendiri yang mengeluarkan opininya terkait dengan laporan dana kampanyenya Pak. Saya coba baca Pak ya, saya izin sebentar. Nah, itu saya bilang, itu fungsinya kita datang ke sini Pak, untuk menyampaikan ke publik edukasi. Ya, makanya jangan ada pembodohan kepada masyarakat lagi nih Pak. Nih, kita baca nih Pak. Saya kan udah kirimkan juga tadi. Oke. Jadi berdasarkan kesimpulan KAP Pak nih yang sudah diumumkan oleh KPU menyatakan begini Pak. Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, asersi dan peserta pemilu Partai Nasdem dalam laporan dana kampanye tersebut di atas tidak patuh dalam segala hal yang material terhadap kriteria sebagaimana yang diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2003 tentang dana kampanye pemilihan. Berarti Nasdemnya nggak patuh ini? Nasdem Lingganya yang nggak patuh atau calegnya? Ya kalau di sini disebutkan tadi kita dengarkan ke Partai Nasdemnya tidak patuh secara keseluruhan material. Secara organisasi Nasdem yang nggak patuh. Saya juga tidak ahli ekonomi, kata tidak patuh ini seperti apa ya. Tapi kita yang masyarakat umum juga kan mendengarkan ketidakpatuhan itu bentuk kecurangan tuh Pak. Salah satu asas pemilu kan itu adanya kejujuran. Harusnya ini sudah cukup bukti ya, dasar yang kuat kepada Bawaslu untuk tidak ragu-ragu menetapkan sanksi kepada Partai Nasdem ini. Tapi gini Bang, tentu ya, di balik laporan ini dan upaya-upaya dari Pak Enci dan beberapa partai tadi, pasti ada counter ya dari pihak 11 orang tadi yang duduk tadi, ataupun caleg-caleg Nasdem ataupun Nasdem sendiri. Abang ada dapat informasi apa untuk? Kalau counter seperti yang apa Bapak maksud? Soal counter seperti apa Pak? Ya misalnya mereka seperti tadi menyatakan bahwa mereka nggak patuh, atau mereka udah lakukan semuanya, cuman Pak NC mungkin yang tidak match dengan mereka, kan bisa saja seperti itu. Ini isu ya Pak ya. Tapi yang jelas sudah ada salah satu yang kita laporkan itu menyatakan statement di media bahwa ini. Siapa itu? Saya lupa ya, tapi nama ini jabatannya apa? Tapi saya ada namanya sini Pak. Petinggi Nasdem lokal di situ. Iya betul Pak. Saya juga lupa dia jabatannya apa, atas nama ini Pak Yusril Mandala. Ini ada, saya tunjukkan nih, dia berstatement di media bahwa katanya itu laporan yang kita buat itu tidak benar. Ya biarlah masyarakat yang menilai nanti Pak, dan proses hukum tetap jalan kan. Bawaslu kan sudah berproses nih, sudah panggil 32 saksi. Di mana tidak benarnya Pak? Kalau tidak benar tidak akan mungkin Bawaslu itu panggil saksi Pak. Soal terbukti atau tidak kan itu urusan lain lah. Tapi kan ini benar ada laporan ini, dan dugaan itu ada indikasi itu begitu. Ya saya juga ya, tapi hak setiap orang berdemokrasi, tapi kita jangan bodohi masyarakat juga begitu Pak.
Terus 4 partai sendiri tadi itu laporannya sama atau seperti apa? Laporannya sama. Sama. Nah, ini juga kita kan setelah 25 Maret kan Boleh spill apa laporan Pak Enci ini. partai-partai apa aja itu? Kemudian awalnya kan niat kita ini Pak hanya untuk menyelamatkan klien kita nih Pak Enci Basri. Iya. Soal ada kepentingan partai lain yang dianulir ataupun yang diganggu ataupun kepentingan partai lain yang diambil oleh Partai Nasdem. Ternyata setelah kita itu Pak 27 Maret, tepatnya 26 Maret itu saya dipanggil oleh aliansi beberapa partai. Kita saat ini pegang Partai Perindo, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Buruh. Mereka sampaikan kami juga punya kepentingan, kami dirugikan dengan sikap Nasdem yang demikian. Kami berupaya membuat laporan dana kampanye yang jujur, kita hargai asas-asas pemilu. Kok kita dilakukan seperti ini? Dan itu juga perlu kita suarakan untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Lingga. Sehingga di tanggal 27 Maret kemudian kita laporkan kembali. Oh, mereka berkeberatan ya karena mereka juga sudah menjalankan aturan, tapi Partai Nasdem sendiri tidak menjalankan aturan itu. Betul. Dan mereka bisa leluasa melenggang 11 orang itu ya gitu ya. Jadi kan partai-partai berpandangan Pak. Jadi 11 kursi ini kok bisa begini? Apakah negeri ini jadi lelucon Pak begitu? Sedangkan mereka fight, tempur di lapangan, nggak dapat kursi ataupun kursinya nggak sehebat yang seperti itu Pak. Udah ke lapangan nyusun laporan juga kan, kirim ini kan. Itu dia Pak. Apakah kita mau gini demokrasi kita dibajak seperti ini Pak dengan perbuatan-perbuatan tidak jujur begini? Padahal ya kita nggak usah lah. Nanti kan Bawaslu tanyakan saja biar mereka rilis ya. Kalau kita dengarkan dari masyarakat dan juga saksi-saksi di sana, APK paling banyak di sana kan siapa Pak? Masa dengan dana 100.000 itu pun tidak digunakan ya Pak ya? Catatan tadi iya ya, masuk 100.000 sampai akhir 100.000, berarti dana itu nggak bergeser ya? Nggak bergeser. Jadi APK itu dananya dari mana Pak? Apalagi kalau Bawaslu mau telusuri nih Pak secara serius nih Gakum, tanyakan aja saksi-saksi partai itu, ada nggak aliran dana di situ? Ya kalau pikir relawan katanya begitu. Tapi panggil aja lah dulu saksi. Pikir bodoh-bodoh yang namanya kita mencaleg ya. Iya. Pastilah. Tapi kan nggak masuk di akal kan Pak. Betul. Makanya saya bilang ini masyarakat harus tahu, jangan dibodoh-bodohi. Kita buat negara, buat regulasi itu untuk ditaati Pak, bukan untuk dipermainkan seperti ini demokrasi ini Pak. Kayak di awal tadi saya disclaimer, selain saya memang kepentingan profesi. Iya. Ini tanggung jawab kita selaku masyarakat juga loh Pak. Betul. Mendewasakan demokrasi ini, menegakkan aturan pemilu. Itu realita. Makanya ini memang persoalan serius yang harus kita sampaikan. Harapan kita melalui Nusa Viral tadi Pak ini. Ya, Nusa Viral ini sama-sama lah kita bersumbang sih Pak, berkontribusi untuk menegakkan keadilan pemilu dan menciptakan demokrasi yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan pemirsa kita nanti bisa belajar dari apa yang Bang Radiston sampaikan supaya ini bisa sampai ke akar daripada masyarakat, mereka biar tahu bahwa ada persoalan ternyata di masalah ini kan gitu. Iya Pak, betul. Dan perlu saya tekankan lagi Pak, saya ini kan selaku kuasa hukum dari klien kami ya. Klien kami ini hari ini jadi saksi, pelapor yang ingin mengungkap lebih baiknya pemilu ke depan. Tetapi Pak, yang klien kita terima sudah ada intimidasi Pak. Intimidasinya apa? Menyebutkan Pak Enci segeralah cabutlah laporan itu. Kalau enggak teman-teman yang lain, tanda kutip ya Pak ya, berbahaya nanti katanya. Hati-hatilah begitu. Sudah ada via telepon yang masuk. Sudah ada ancaman. Tapi saya tidak akan usah sebutkan namanya dulu Pak, karena itu kan butuh pembuktian hukum. Bayangkan Pak, mau demokrasi seperti apa yang kita mau buat Pak? Justru harus orang-orang seperti ini lakukan perlindungan hukum dan bila perlu dikasih reward yang mau menegakkan pemilu Pak. Mr. Blower. Ya begitulah Pak. Makanya sangat menarik sebenarnya Pak. Dan satu ini baru kasus pertama terjadi ya. Berdasarkan referensi dan informasi yang sudah kita gali, ini belum pernah terjadi di mana. Belum ada jurisprudensi itu. Belum ada jurisprudensi. Ya. Ya harapan kita ini jadi ini Pak ya, mendewasakan aturan pemilu kita, melengkapi yang belum kurang. Ini jadi case yang akan kita angkat nanti untuk menciptakan Perbawaslu baru, mungkin PKPU baru dan aturan-aturan pemilu baru. Lebih khususnya lagi Pak, harapannya mengedukasi lah peserta pemilu dan masyarakat nanti Pak. Saya ingin kembali ke sini Bang Radiston, ke pejabat Nasdem itu sendiri. Gimana Pak? Kan ada struktural di Nasdem itu, sejauh ini ada nggak mereka intervensi ke
KPU atau ke Bawaslu? Kalau itu saya bukan ranahnya saya menjawab ya Pak ya. Oh. Yang harusnya itu kan Ya mungkin ada tahu dari klien Anda sendiri seperti itu atau dari saya tidak berani bicara Pak karena itu kan butuh pembuktian ya. Iya. Ini menyangkut institusi nih. Nggak, kan ini krusial gitu loh. Artinya mereka 11 ini bakal dianulir kan begitu. Tapi kalau saya Pak begini Pak, prinsipnya kan lembaga Bawaslu ini kan lembaga yang super power ya Pak ya, dari sisi kewenangan yang dimiliki. Saya sangat percaya betul Pak. Saya apresiasi Bawaslu Kabupaten Lingga sudah berani memanggil lah setidaknya Pak ya, menindaklanjuti laporan kami, dan kami yakin Pak dengan dalil-dalil ini, apalagi dengan dikuatkan keluarnya tadi hasil KAP yang menyatakan Nasdem tidak patuh, dan hasil KAP itu juga Pak dari 25 caleg itu laporan penerimaan, laporan pengeluaran dan saldo itu nol. Maka kan sudah lihat tadi keputusan KPU tadi Pak nomor 51 itu sudah disebutkan di situ nol. Harusnya itu sudah cukup, dan kami yakin betul nanti Bawaslu akan menjadikan ini sebagai bukti yang kuat dan tidak ragu lagi ngambil keputusan Pak. Kalau kenyataan sebaliknya apa karena ada langkah hukum lagi Pak untuk mengevaluasi mungkin ini. Mungkin bisa disampaikan ada bocoran. Tapi ini kan langkah dulu lah Pak ya. Yang pasti kalau nanti keputusan Bawaslu lain, ya pasti kita selaku pelapor akan mengambil langkah-langkah evaluasi lain lah. Yang pasti kami sejauh ini pasti akan sangat percaya kepada Bawaslu Pak. Oke Bang Radiston, mungkin terakhir ya, terakhir. Kita atau mungkin ada yang ingin diperdalam dari kasus ini sendiri yang siapa mungkin? Yang pasti Pak, kita selaku pelapor nih Pak, kita terus memberikan atensi dan support dan dukungan kepada Bawaslu untuk mengungkap dan menegakkan laporan yang sudah kita buat. Dan kami juga meminta nih Pak kepada masyarakat Kabupaten Lingga, karena mereka lah yang pemegang kedaulatan penuh, kedaulatan terhadap hak-hak mereka tersebut Pak, untuk menyampaikan suaranya, suara rakyat dan suara Tuhan, agar sama-sama Pak melakukan pengawalan dan atensi. Jangan pernah takut untuk bersuara, apalagi ini untuk menegakkan hal yang benar Pak. Karena saya lihat itu Pak, kita perbincangan di masyarakat di sana, ada kekhawatiran, ada ketakutan untuk berbicara. Karena itu tadi Pak, demokrasi kita belum matang secara baik. Harapannya ke depan kami siap selaku pelapor memfasilitasi kira-kiranya mau kita nanti berjuang ini Pak. Dan bila berhasil ini kan kita juga terlibat untuk menciptakan jurisprudensi baru. Kita sebagai aktor-aktor dan pelaku-pelaku penegakan hukum dan penegakan pemilu dan penegakan demokrasi yang lebih baik ke depannya Pak. Saya ingin mengajak semua elemen Pak begitu. Harapan konkretnya dari pelaporan ini terhadap apa? Harapan konkretnya laporan kita itu ditindaklanjuti. Laporan yang sudah kita buat untuk tindak pidana itu ditegakkan, diajukan ke persidangan nanti akhirnya Pak, biar nanti pengadilan yang memutuskan, dan harapan kita putusannya sesuai yang kita laporkan, ada ancaman pidana. Kemudian laporan kita juga menyebutkan bahwa agar partai yang sudah kita laporkan itu didiskualifikasi atau bahasa hukumnya dilakukan pembatalan. Itulah harapan konkret kita Pak, supaya ada pembelajaran. Didiskualifikasi yang tadi yang apa, anggota 11 kursi yang terpilih ditunda pelantikannya atau dibatalkan, kemudian partai politiknya itu didiskualifikasi juga, dilakukan pembatalan. Wah, kalau partai politik didiskualifikasi kan berarti ini ada persoalan tuh. Tahun 2009 kalau mereka ingin maju, mereka akan bertarung lagi itu. Kalau 2019 kan tentu 2029. Kalau untuk tiket ke berikutnya nggak akan ada masalah Pak. Kalau pemilu 2029 kan ada verifikasi ulang atau pendaftaran ulang partai politik, tapi mungkin akan berefek kepada pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat Pak begitu. Berarti mereka nggak bisa mengajukan ini calon. Kalau secara aturan kan harusnya kalau dia sudah diskualifikasi ya Pak ya, atau dinyatakan dilakukan pembatalan, mereka otomatis tidak ikut sebagai peserta pilkada. Karena 0% kan Pak. Iya, mereka nggak kursi atas kecurangannya. Yang seharusnya tadi berapa persen mereka? 11 orang itu. 11 kursi itu mungkin sekitar 44% lah Pak ya. Ya berarti mereka sudah bisa mengajukan sendiri kalau misalnya mereka ikut pilkada itu. Ya tapi kan kalau seperti bahasa mereka itu Pak, kami mendapatkan kedaulatan dari masyarakat, kepercayaan maka 11 kursi, ya berani aja jalur independen kan masih ada Pak. Oh. Ya, itu kita justru kalau benar-benar begitu ya kekuatan partainya ya, begitu percaya masyarakat, tempuhlah jalur independen. Jangan pula alasan itu misalnya kecurangan ini kita harus bertoleransi ya karena 11 kursi kita harus selamatkan, nggak mungkin juga Pak. Kita tegakkan aturan aja begitu Pak. Baik Bang Radiston, atau mungkin masih ada yang ingin sementara cukup dulu Pak. Ya jadi ya kalau kecuali Pak Asari yang mau gali lain silahkan. Ya kalau saya sebenarnya banyak yang ingin digali, cuman saya belum punya kapasitas juga untuk berbicara masalah
persoalan-persoalan pemilu, apalagi ini seperti abang sampaikan tadi kan, ini masalah juga baru kan, baru ini yang terjadi kan. Mungkin ini ya kita sama-sama lah Pak kawal begitu saja lah. Ya, oke. Jadi nanti pun kami secara di media online kami ini juga akan terus mengawal itu biar masyarakat tahu bahwa ada persoalan di sana yang ternyata merugikan pihak lain, dalam hal ini partai-partai yang bukan cuma pihak lain Pak, masyarakat juga dirugikan dengan ini Pak. Nah, Saya itu yang paling utama. Mungkin apa di masyarakatnya ruginya seperti apa sih Kak? Ya bagaimana Pak suaranya ya ternyata dimanipulasi begini Pak. Artinya kan ada orang yang tidak jujur. Enggak, ntar dulu. Ini dimanipulasi, apakah ada kondisi money politik atau bagaimana nih? Mungkin kalau saya kalau itu saya tidak, itu ada pejabat yang berwenang ya Pak ya. Maksud saya manipulasi di situ tadi. Manipulasinya seperti ada apa? laporan yang tidak benar Pak begini. Kan begitu Pak. Ada laporan dana fiktif. Masyarakat kan dibodoh-bodoh ini Pak. Dicurangi begini. Itu bukan saya yang bilang, KAP sudah mengeluarkan hasil tuh Pak. Oke. Data itu kan berarti mereka manipulasi Pak begitu. Dan Pak Enci Basri juga selaku pelapor sudah mengklarifikasi menyatakan bahwa itu tidak benar. Masyarakat dirugikan dong Pak. Kalau saya tadi malah berpikirnya begini, karena mereka leading ya dengan 11 orang yang 11 kursi itu, Pak, 11 kursi terpilih itu, mereka tidak melaporkan itu karena mereka ada hal-hal yang mereka sembunyikan gitu. Yes. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya biar nanti dikembangkan lebih lanjut ya Pak. Ya kan udah saya sampaikan tadi Pak. APK partai siapa paling besar di Lingga tuh? Ya. Kemudian dari secara struktural saksi siapa yang kan semua ada datanya itu Pak. Kalau Bawaslu mau serius, lihat saja data di KPU di TPS itu. Ada nggak saksi partai ini? Oke lah, apakah mungkin sebegitu militannya kadernya Pak? Dan itu kos semua kayaknya ya. Bapak tahu sendiri lah, mungkin Bapak selaku praktisi di lapangan juga. Ya. Hal yang wajar kan Pak, biaya operasional untuk saksi itu. Iya. Tapi nggak logis dengan 100.000 di awal rupiah Pak. 100.000 itu kan dana awal dan tidak digunakan. Iya. Betul. Baik Bang Ariston, terima kasih atas kehadiran sini sehingga mungkin bisa membuka wawasan kami terutama dan masyarakat di Kepri. Kita bicara Kepri aja semua mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini. Salam dan tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas depan. Pemirsa, sampai di situ diskusi yang menarik malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Radiston tadi bisa menjadi satu pemikiran buat kita, sehingga kita pada kondisi-kondisi tertentu di negara ini tetap menjalankan demokrasi secara benar dan baik. Terima kasih, sampai ketemu di Terima kasih Pak Sari. Oke, dari sini kedua.